Selamat sore teman-teman. Saya Kevin Christine dari kelompok 3 dan juga Kak Anuga akan menjelaskan tentang IT infrastruktur dan juga emerging technologies. Kita langsung ke materi. Infrastruktur TI. Sebenarnya infrastruktur TI itu apa sih? Infrastruktur TI terdiri dari seperangkat-perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Infrastruktur TI juga adalah seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia dan juga kemampuan teknis. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan juga strategi sistem informasi. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan juga strategi TI, serta layanan yang bisa diberikan kepada pelanggan. Karena teknologi ini semakin berkembang, sehingga teknologi informasi yang semakin baru semakin dapat membuat perusahaan memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Kemudian selanjutnya ada gambar tentang koneksi antara perusahaan IT infrastruktur dan juga business capabilities. Bisa dilihat IT service dan juga infrastruktur ini terdiri dari bisnis strategi, IT strategi, dan juga informasi teknologi dari perusahaan. Kemudian IT service dan infrastruktur ini menghasilkan customer service, supplier service, dan juga enterprise service. Nah, kenapa sih bisnis strategi dan juga IT strategi ini terpisah? Hal ini dikarenakan perusahaan berangkatnya atau awal mulanya berbeda-beda antara strategi perusahaan dengan IT strategi IT. Jadi tergantung keputusan dari perusahaan. Misalnya Shopee, asal mulanya dari dia strategi IT. Jadi dia mengembangkan IT, kemudian baru dengan faktor mediasinya baru mempengaruhi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada evolusi infrastruktur TI. Ada 5 tahap dalam evolusi, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi yang berbeda dan juga elemen infrastruktur. Nah, dapat dilihat dari gambar stage 1 yaitu mini frame atau mini komputer. Kemudian personal komputer pada tahun 1981. Kemudian tahap selanjutnya ada client atau server pada 1983. Komputer satu dengan komputer lain sudah bisa terhubung dari server. Kemudian tahap selanjutnya ada enterprise computing pada tahun 1992. Waktu itu sudah ada internet sehingga server satu dengan server lain sudah dapat terhubung. Kemudian cloud dan juga mobile computing pada tahun 2000. Cloud ini adalah penyimpanan online. Contohnya adalah Google Drive. Kelemahan dari penyimpanan online ini adalah data bisa diambil atau dihack oleh orang lain. Kemudian kelemahan berikutnya adalah data yang bisa diupload sedikit atau terbatas. Untuk Google Drive contohnya adalah dibatasi sekitar 5 GB. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah kita membutuhkan internet untuk bisa mengakses data. Kemudian selanjutnya adalah teknologi penggerak dari evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur TI yang baru saja dijelaskan dihasilkan dari perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras, dan juga perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan. Dan juga perangkat lunak desain yang memiliki daya komputasi eksponensial meningkat walaupun secara eksponensial mengurangi biaya. Kemudian selanjutnya ada komponen-komponen infrastruktur.
Komponen-komponen infrastruktur ini ada 7. Yang pertama yaitu platform hardware komputer. Bisa dilihat di gambar. Contohnya adalah Dell, IBM, Sun, HP, Apple, dan juga Linux machine. Komponennya meliputi mesin klien seperti PC desktop, perangkat komputasi mobile. Selain itu juga seperti netbook dan juga laptop dan juga mesin server. Kemudian yang berikutnya ada perencanaan sistem operasi. Bisa dilihat contohnya adalah Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac, dan juga Google Chrome. Untuk di Indonesia sendiri, operating system yang banyak dipakai adalah Microsoft, karena banyak yang sudah familiar dengan Microsoft ini. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak enterprise. Bisa dilihat contohnya adalah Oracle, juga Microsoft. Pada tahun 2010, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 1.165 miliar untuk perangkat lunak kepada perusahaan aplikasi yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur TI. Penyedia perangkat lunak aplikasi enterprise terbesar adalah SAP dan juga Oracle. Kemudian selanjutnya ada platform jaringan atau telekomunikasi ya. Ini contohnya ada Microsoft Windows, Linux, ya ada Novell. Waktu 2010 perusahaan Amerika Serikat menghabiskan sekitar 100 miliar per tahun untuk jaringan dan telekomunikasi perangkat keras dan juga sejumlah besar 700 miliar untuk layanan jaringan. Kemudian selanjutnya ada konsultan dan juga sistem integrasi sistem. Saat ini bahkan perusahaan besar pun tidak memiliki staf, keterampilan, anggaran, ataupun pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan juga memelihara keseluruhan infrastruktur TI-nya. Menerapkan infrastruktur baru membutuhkan perubahan signifikan dalam proses bisnis dan juga prosedur, pelatihan dan pendidikan, serta integrasi perangkat lunak. Kemudian selanjutnya ada data manajemen dan juga storage. Contohnya ada Oracle, SQL Server, Sybase ya. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan juga mengelola data perusahaan sehingga bisa diakses dan digunakan secara efisien. Apalagi saat ini kan data itu sangat penting ya, data konsumen, data perusahaan, karena semakin banyaknya data yang diperoleh, maka perusahaan bisa semakin mengenal konsumennya, bisa membuat strategi yang tepat untuk konsumen dan juga perusahaan menggunakan data-data yang ada. Kemudian yang terakhir adalah internet platform, contohnya adalah Unix, juga Java ya. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan platform hardware kontemporer. Kekuatan ledak dari perangkat keras komputer dan teknologi jaringan secara dramatis mengubah bagaimana bisnis mengatur kekuatan komputasi mereka, menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat genggam mobile. Bagi sekarang ini kan memang sudah banyak yang e-commerce ya untuk perusahaan, contohnya Shopee dan juga Tokopedia, sehingga sudah banyak beralih teknologi jaringannya sehingga mengubah juga komputasi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada 7 tren perangkat keras yang akan dijelaskan oleh Kak Anugrah. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya adalah 7 tren perangkat keras. Yang pertama yaitu kemunculan platform mobile digital, yang kedua komputasi jaringan, yang ketiga virtualisasi, yang keempat penyimpanan komputasi, yang kelima komputasi hijau atau green computing, yang keenam kinerja tinggi atau prosesor hemat daya, dan yang terakhir yaitu komputasi otonom.
Nah, yang pertama yaitu kemunculan platform mobile digital. Jadi mobile digital ini yaitu komputasi yang muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer. Jadi mobile digital ini yaitu PC atau komputer yang disederhanakan seperti ponsel atau smartphone yang dan mobile digital ini telah mengambil banyak fungsi dari komputer, termasuk pemindahan data, internetan, pengiriman email, dan pesan singkat, menampilkan konten digital dan pertukaran data dengan sistem. Nah, yang kedua yaitu komputasi jaringan. Jadi komputasi jaringan ini sebuah konsep sistem untuk menerima instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Jadi komputasi jaringan melibatkan hubungan jarak jauh komputer secara geografis menjadi sebuah jaringan tunggal untuk membuat superkomputer virtual dengan menggabungkan kekuatan komputasi semua komputer pada jaringan. Nah, kemudian ada virtualisasi. Virtualisasi ini merupakan proses penyajian perangkat yang tidak dibatasi oleh bentuk fisik atau lokasi. Jadi contoh virtualisasi ini seperti sekarang ini kita melakukan proses belajar mengajar melalui daring. Kemudian penyimpanan komputasi. Nah, penyimpanan komputasi ini berupa perangkat lunak seperti contohnya itu di Google. Jadi kalau misalkan para pengguna Google ingin menyimpan filenya, jadi Google menawarkan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dari file pengguna Google. Kemudian green computing menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Jadi sasaran utama green computing ini adalah menjaga bumi, manusia, serta laba atau mendapatkan keuntungan. Green computing ini ada beberapa, yaitu green use, green design, green disposal, dan green manufacture. Kemudian selanjutnya komputasi otonom. Jadi komputasi otonom ini adalah sebuah upaya di bidang industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri saat rusak, dan melindungi diri mereka dari virus yang dapat membahayakan perangkat tersebut. Kemudian kinerja tinggi dan menghemat daya prosesor. Jadi cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan perangkat keras adalah dengan cara memanfaatkan lebih banyak efisien dan hemat daya prosesor untuk menghindari kinerja tinggi dan dapat menghemat daya dari prosesor tersebut. Kemudian kecenderungan platform software kontemporer. Nah, di sini ada 4 tren utama untuk evaluasi platform perangkat lunak kontemporer, seperti Linux dan perangkat lunak open source, Java dan Ajax, layanan web dan instruktur berorientasi layanan, serta software outsourcing dan layanan penyimpanan. Kemudian di sini adalah ada beberapa permasalahan manajemen, seperti menghadapi platform dan perubahan infrastruktur. Nah, mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa menghalangi hambatan, dan bagaimana perusahaan
berinvestasi untuk masa yang akan datang di bidang infrastruktur TI dan menjaga persaingan dengan perusahaan lain. Kemudian manajemen dan tata kelola. Nah, masalah lama di antara manajer sistem informasi dan CIO yaitu telah lama ada pertanyaan. Jadi siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur TI dari perusahaan? Karena manajer sistem informasi dan CIO sama-sama mempunyai wewenang untuk mengatur infrastruktur TI dari perusahaan. Nah, kemudian di sini ada membuat investasi infrastruktur yang bijaksana. Jadi infrastruktur TI itu sangat penting bagi perusahaan. Tetapi jika perusahaan menginvestasikan terlalu banyak atau mengeluarkan biaya terlalu banyak di infrastruktur TI, maka akan banyak infrastruktur yang akan menganggur serta mengganggu kinerja keuangan. Tetapi jika perusahaan mengeluarkan sedikit investasi pada bidang LTI, maka perusahaan itu bisa kalah saing dari perusahaan kompetitor. Nah, di sini masih bagian dari membuat investasi infrastruktur yang bijaksana. Di sini ada model untuk mengetahui banyaknya dana yang dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur dengan menganalisis 6 faktor tersebut. Di sini di samping kiri ada tabel dari 6 faktor ini. Yang pertama yaitu permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan. Yang keempat yaitu penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan dari perusahaan pesaing. Dan yang terakhir adalah investasi infrastruktur TI yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Sekian presentasi dari kami.